Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kita akan membahas tentang perusahaan Nutrifood. Sebelum kita membahas perusahaan Nutrifood, siapa saja sih anggota grup 2? Yang pertama ada Saiful Anam, yang kedua ada Mutia Putri Siswanto, yang ketiga ada Devani Alifah, dan yang terakhir ada Safira Koirunisa. Selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa sub, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang profil Nutrifood, apa itu K3, dan bagaimana penerapan K3 di Nutrifood. Apa itu Nutrifood? Nutrifood merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada bulan Februari 1979, kantor pusatnya berada di Jakarta, dengan jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 30 negara di dunia. Produk apa saja yang dihasilkan oleh Nutrifood? Antara lain, yang pertama ada Tropicana Slim, Nutrisari, Hilo, Elmen, WRP, dan Lokalate, dan masih banyak yang lainnya. Budaya 5R diterapkan di PT Nutrifood Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja karyawan. Budaya 5R itu terdiri dari yang pertama, ringkas. Setiap individu mulai menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Yang kedua yaitu rapi. Kerapihan tempat kerja dapat dicapai dengan menempatkan barang di tempat yang mudah dilihat, diambil, dan dikembalikan. Yang ketiga yaitu resik. Setiap individu diharapkan dapat menjaga benda-benda yang ada di tempat kerja dalam keadaan bersih untuk kemudahan memantau atau menanggulangi segala potensi gangguan sedini mungkin. Yang keempat yaitu rawat. Tempat kerja masing-masing individu sebaiknya terawat dengan baik sehingga memberikan kemudahan dalam mendapatkan kejelasan informasi, kualitas hasil kerja, dan keselamatan kerja. Yang kelima yaitu rajin. Setiap individu selalu melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan apa yang telah dilakukan. Keberhasilan dalam melaksanakan budaya 5R dapat diraih dengan penegakan disiplin dari masing-masing individu, karena pelaksanaan 5R berawal dari diri pribadi dan budaya tersebut perlu dilakukan setiap hari, hingga pada akhirnya setiap individu yang melaksanakan budaya tersebut akan mendapatkan manfaatnya. Ditinjau dari sudut keilmuannya, kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan serta penyakit akibat kerja di tempat kerja. Selain itu, K3 juga mencakup faktor risiko serta faktor keselamatan saat seseorang bekerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerjanya agar berprestasi. Setiap kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, program K3 juga bertujuan untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Terdapat 5 faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Kedua, pengaturan udara. Ketiga, pengaturan penerangan. Keempat, pemakaian peralatan kerja. Dan terakhir, kondisi fisik dan mental karyawan saat bekerja. Menurut Mangku Prawijaya dan Huges, pendekatan sistem pada manajemen K3 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, pendekatan keorganisasian, bagian yang kedua, pendekatan teknis, dan bagian yang terakhir, pendekatan individu. Menurut Julian Olszewski, aktivitas pencegahan kecelakaan dalam keselamatan kerja profesional dapat dilakukan dengan menekan kejadian yang membahayakan, memberikan alat pengaman, memberikan training, dan memberikan alat perlindungan diri.
Nutrifood nih? Iya, Nutrifood itu suatu perusahaan makanan minuman kesehatan dengan misi inspiring a nutritious life gitu. Jadi kita pengen konsumen sama karyawan kita itu bisa hidup sehat lebih lama. Nah, untuk itu kita mesti melakukan healthy lifestyle tentunya. Cuman inspirasi hidup sehat di Nutrifood itu kita lakukan dengan berbagai cara yang unik dan juga menyenangkan. Ini aku boleh muter-muter keliling Boleh. kantor nggak sih, Mbak? Tadi kan aku cerita ya soal inspirasi hidup sehat yang unik dan menyenangkan. Itu contohnya tuh kita ada hari meeting berdiri. Apa itu? Nah, itu contohnya tuh kayak gitu tuh. Nah, tiap 3 bulan sekali tuh kita melakukan pengukuran komposisi tubuh. Jadi kita ngukur persen lemak, persen otot, fitness score gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, ini pengukuran ini untuk mantau kesehatan karyawan sebagai usaha preventif terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Kita lanjut kemana, Mbak? Sip, kita naik ke atas ya. Oke. Nah, di Nutrifood sendiri, selain ada program-program kesehatan, kita juga mengkondisikan fasilitas dan lingkungan kerjanya untuk mendukung kebiasaan hidup sehat karyawan. Nah, contohnya nih, seperti yang ada di tangga ini ada quote-quote kesehatan gitu ya, supaya mengencourage teman-teman karyawan untuk naik tangga. Terus kemudian di sini juga ada buat foto, jadi pengen naik tangga kan, buat foto-foto. Terus ada buah juga. Ada Ini buah boleh gratis. diambil? Boleh, silakan. Kalau Kalau naik kamu nggak tangga mau ambil? dapat buah gratis. Ini buat karyawan. siapa? Buat karyawan. Kita bisa pakai sebelum jam kerja, pas istirahat siang, atau setelah pulang kantor. Terhadap kesehatan, Nutrifood juga peduli terhadap lingkungan karena kita percaya bahwa hidup sehat itu bisa dicapai kalau lingkungannya juga sehat, benar nggak? Ya. Dan juga ini sebagai sosialisasi untuk 3R, reduce, reuse, terus di sebelah sana ada recycle. Oh, ada 3 ya? Reduce, Reuse, reuse, paling ujung recycle. kompleks ini kita sebutnya 3R kompleks. Dari tahun 2011 kita minta karyawan kita untuk milah sampah. Jadi sampahnya itu dipilah sesuai dengan jenisnya. Dari sini kita olah. Jadi contohnya kalau sampah kertas itu kita kerjasama dengan Yayasan Daur Ulang Kertas. Terus kemudian kalau yang sampah organiknya kita jadiin pupuk kompos. Instalasi pengolahan air limbah Nutrifood. Ini air ini diapain, Mbak? Jadi ini airnya diproses ke sebelah sini ya? Wah, ini airnya udah mulai bersih nih yang ini. Ini lebih bersih lagi? Ya, yang ini yang sudah hasil akhirnya udah seperti ini. Setelah itu ada ikan? Iya, ada ikan di sini menunjukkan bahwa air ini sudah cukup bersih sehingga sudah siap untuk dialirkan ke dalam saluran air limbah kawasan. Wah, keren abis. Selain itu, kita juga melakukan penghematan energi, melakukan penggantian bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas, dan mulai menjajaki penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya. Thank you Mbak Karen Thank udah you boleh juga. muter-muter pabriknya. Udah datang. Thank you juga Mas Yosya. Thank you. Kemarin diajak main ke kantor. Apa-apa kita boleh mention lagi ya? Tentu boleh dong. Selama pandemi berlangsung, Nutrifood pastinya juga ingin menjaga karyawannya untuk tidak terpapar dari virus COVID-19. Oleh karena itu, kita punya protokol kesehatan. Setiap kali datang, kita akan diukur suhu tubuhnya. Hai Mbak. Aman. Habis itu jangan lupa pakai hand sanitizer dan juga pakai masker. Tapi disclaimer nih, kenapa kok gue nggak pakai masker? Karena ada kebutuhan syuting ini, makanya jadi beberapa orang yang akan syuting hari ini kita menggunakan face shield. Kalau di sebelah kanan kiri teman-teman lihat ini adalah ruangan meeting. Tapi selama pandemi ini Nutrifood sudah mengubah ruang meetingnya menjadi meeting virtual, jadi nggak ketemuan. Nah, kalau misalnya nih butuh banget harus ketemu sama tamu di Nutrifood, gimana? Kita udah ada pembatasnya, jadi ini adalah batas tamu boleh datang. Dan juga ruangannya juga ada 2 ruangan khusus, yaitu hanya 2 ruangan ini yang sudah ditulis sini ruangan khusus pertemuan eksternal. Dan di sini kapasitas 3 orang, walaupun di dalamnya ada 6 kursi, karena yaitu untuk menjaga physical distancing juga. Nah, nggak cuma tamu dari eksternal aja, tapi karyawan internal pun kita batasi jumlahnya hingga maksimum mencapai 50% aja dari kapasitas gedung ini. Jadi tadi ruang meeting pun kita ganti sebagai ruang kerja supaya teman-teman di sini bisa jaga jarak satu sama lain.